Sedangkan setiap kita jalan nih Mang, itu mulai kabutnya turun. Tapi giliran aku berhenti duduk, itu cerah. Terus kayak ada benda berat yang jatuh gitu. Nah di foto itu kayaknya di bajuku tuh, di punggung tuh seperti kayak ketumpahan darah gitu loh Mang. Bertepatan dengan malam 1 Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Di samping gue sudah ada narasumber, yaitu di umur yang kesekian beliau masih melakukan pendakian gunung. Beliau adalah Mbak Sofi. Terima kasih Mbak Sofi udah meluangkan waktunya untuk dengan senang hati Mas. memberikan atau menceritakan Mbak ya. Sharing ya. Iya, sharing pengalaman Mbak Sofi ketika mendaki ke Gunung Semeru. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kisi-kisinya Mbak, apa sih Mbak yang akan Mbak ceritakan nih? Ya paling nanti aku coba ceritain yang review waktu aku kesana aja, yang aku alamin apa sih gitu loh. Terus kalau bisa dari cerita ini ada yang bisa diambil, mana sih apa kita harusnya seperti ini, seharusnya jangan begini, begitu. Bagaimana kisah atau pengalaman Mbak Sofi ketika melakukan pendakian Gunung Semeru? Saksikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh seneng banget ya Umang mau mampir di sini. Kita mau cerita-cerita ya Mang ya. Kita bukan bermaksud menggurui atau enggak, justru lebih berpengalaman Umang ya. Cuma aku mau cerita pengalaman waktu 2017 itu kebetulan kita satu tim itu berdelapan nih Mang. Dan yang memang kita semua karena sudah sangat-sangat usia, jadi mungkin jarak tempuh yang kita perlukan tuh rada-rada lama. Di sana juga ada teman kita yang membantu untuk transportasi, jemput kita dari stasiun sampai ke posko Ranupani. Kita semua di situ persiapan, kita tidur dulu semalam di situ. Pagi-pagi kita berangkat. Nah, pada saat itu kebetulan kita nggak tahu kalau memang warga desa situ tuh nggak ada yang berkegiatan. Cuma uniknya, walaupun mereka tidak berkegiatan, tapi mereka seakan-akan tuh mengundang, ayo dong mampir ke rumah gitu. Kita di rumah juga disiapin makan, minum bebas tuh Mang. Nggak tahu memang tradisinya gitu kali di situ ya. Terus akhirnya yang bersedia nganter kita itu, porternya itu diambil dari desa lain. Nah di desa itu sama sekali nggak ada yang berkegiatan, bertepatan dengan malam 1 Suro. Nah itu yang sama sekali di luar rencana kita, dan kita masih positive thinking, kita ya insya Allah lancar. Kita melalui itu jalur Ayek-Ayek. Yang kita tahu juga jalur Ayek-Ayek itu memang bukan jalur yang dibuka untuk umum. Nggak tahu faktornya apa, mungkin karena terlalu berat atau gimana, kita nggak tahu. Tapi porter yang bawa kita tuh menyarankan lewat situ. Jalanan lancar semua, memang hujan nggak stop tuh. Padahal waktu pagi tuh cerah banget, tapi selama kita perjalanan tuh hujan, terus walaupun yang nggak hujan gede gitu. Nah itu kita menikmati banget perjalanan itu. Di perjalanan juga kita sempet ketemu rombongan dari Malaysia.
Nah kita jalan di situ lumayan sih, nggak berasa capek mungkin karena seneng. Kita sampai di daerah sebelum Jambangan, aku nggak tahu tuh daerah apa ya namanya. Itu kita udah malam, habis maghrib kok nggak salah. Kita sempat berhenti di salah satu gubuk ya, mungkin itu biasa buat dagang semangka sih kayaknya. Cuma yang kita angan-anganin ya, kalau kita setiap ketemu pos kita terima cerita itu kan ada yang jual-jual buah-buahan. Oh iya. Paling nggak yang paling diunggul-unggulkan di situ sih semangka. Semangka, betul. Nah, aduh udah ngebayang deh setiap itu kita makan semangka lagi capek-capeknya seger gitu. Pada saat kita naik itu mungkin karena bertepatan dengan malam 1 Suro, nggak ada yang berkegiatan, jadi nggak ada yang jualan, Mang. Selama pendakian itu Mbak, nggak ada yang jualan? Selama pendakian itu nggak ada yang jualan. Jadi kita hanya gigit jari aja sih ngelihat, oh gubuknya nih, gubuk seharusnya jual semangka, tapi kita nggak bisa dapetin itu semangka. Nah itu pas kita sampai di gubuk itu tuh setelah habis maghrib, nggak jauh, kira-kira 6:30 kali ya, sebelum 6:30 di situ. Nah itu kita istirahat, makan, karena hujan juga cukup gede. Yang sampai situ duluan kan ada senior saya sampai situ duluan jauh sebelum kita sampai. Memang dia terpisah, dia mendahului kita gitu sampai di sana. Jadi dia nunggu kita nih. Nah ceritanya tuh di situ saat dia sampai situ lagi mau mulai bikin api, terus kayak ada benda berat yang jatuh gitu loh, gedebuk gitu. Cuman dia cari tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah setelah dari situ itu kan udah deket nih sama Jambangan. Tempat kita bermalam, namanya Kalimati. Nah sebelum ke Kalimati itu kan itu namanya daerah Jambangan, itu kan rumputnya gede-gede, tinggi-tinggi tuh. Nah pada saat kita jalan melalui itu, kebetulan aku nggak bawa keril karena udah dijemput sama porter. Nah sampai situ kok kayaknya aku udah dijail-jailin gitu, jas hujanku ditarik-tarik. Kok sering amat, terus aku bilang, aduh jangan iseng, kenapa sih ini narik-narik jas hujan gue? Aku nengok dong, ternyata di belakangku tuh nggak ada orang, Mang. Ada Bang Igun agak cukup jauh gitu. Nah setelah aku teriak-teriak gitu, aku baca-baca doa yang aku tahu aja deh. Nah yang di belakang itu tahu kan kalau aku ada yang isengin. Jadi akhirnya Bang Igun nempel aku di belakang supaya ngawal aja gitu. Nah selama perjalanan rumput yang ilalang itu tinggi, terus aja aku berdoa di situ karena mesti terus digangguin gitu. Alhamdulillah sih aku tenang ya, aku nggak punya pikiran apa-apa gitu, pokoknya tenang aja baca doa. Nah setelah melalui rumput-rumputan itu selesai, ya udah dia nggak ngikutin lagi kayaknya. Mungkin ya alhamdulillah, mungkin gue nggak bisa gue nggak takut kali modelnya ya. Jadi ya udahlah, ngapain sih gangguin dia, mending gue pergi gitu. Nah tapi sebelumnya kita sempat foto-foto tuh, Mang. Banyak foto-foto karena kita istirahat kan. Nah kita sampai di situ agak lama. Nah dari situ kan kita karena nggak ada gangguan, tapi aku sih curiganya pada saat itu tuh memang sudah ada yang niat gangguin gitu di situ. Jadi selama aku jalan tuh aku diikutin kan. Nah sampai Kalimati aman, alhamdulillah. Kita tidur di situ nenda. Jam berapa sih harusnya? Jam 12 kita mulai start harusnya ya. Ke puncaknya. Karena kita di situ nyampe situnya udah kemalaman. Jadi ya mundur deh jam 2 tuh. Baru kita jalan jam 2. Jam 2 kita jalan lagi. Ini kita terpecah beberapa rombongan juga. Nah yang terakhir itu aku bertiga, aku, Bang Igun sama Bang Pipik kan. Selama perjalanan itu tuh
Bang Pipik tuh pikirannya tuh tidur aja, ngantuk aja. Karena dia udah nggak kuat, ya udah gue tidur dulu deh 10 menit gitu dia bilang. Ya udahlah kita temenin gitu kan, dia maunya kita udah jalan aja, ya udah kita temenin. Nah ternyata waktu kita temenin gitu kita rupanya nggak sadar juga kali Mang. Karena sebenarnya kita di situ istirahat itu pas di antara 2 pohon apa gitu. Oh, pelik. Yang seharusnya Batas vegetasi. Waktu kita pertama dikasih briefing itu kita nggak boleh istirahat di situ. Nah kita nggak paham tuh, maksudnya nggak ngeh lah gitu ya. Kita tidur di situ kira-kira 10 menitan deh. Udah kira-kira agak puas dia tidur, aku bangunin kan, dia jalan lagi. Ternyata selama perjalanan itu juga dia masih kayaknya kok gimana sih, berat gitu jalan. Nah mulai yang berpasir itu tuh, terus dia bilang udah kalian jalan deh, aku tinggal sini, kalau emang aku mau nyusul aku susul, karena dia mau tidur dulu di situ. Ya udah kita jalan lah tuh berdua, ditinggalin Bang Pipik. Nah selama perjalanan berdua itu ya Allah memang itu cobaannya berat banget. Itu pasir Mang. Kita harus bener-bener nyari yang bekas tapakan orang deh. Kalau enggak, aduh kita ngelangkah 2, naik 2, turun 1. Iya. Kayak gitu aja tuh. Tapi karena keinginannya kuat ya Mang ya, nggak putus asa, maksudnya nggak udahlah gue stop gitu, enggak, malah justru pokoknya gue harus sampai. Nah selama jalan tuh bener-bener namanya air cuma segitu Mang, dibagi 2 apa rasanya. Itu belum ada COVID. Oh, iya. Masih 1 botol berdua. Nah itu sampai di atas karena udah hopeless banget, aku minta tolong Bang Oji cepet naik ke atas dan minta tolong yang di atas siapapun turunlah bawa makanan atau bawa cemilan karena aku udah capek. Nah selagi minta tolong Bang Oji jalan duluan, aku tetap naik tuh Mang. Bukan berarti aku diem, jadi aku tetap naik. Dan di situ aku ngeliat tuh, aduh kalau seandainya ada sesuatu tuh aku nggak tahu ya, karena di situ aku ngerasa sendiri. Sedangkan setiap kita jalan nih Mang, itu mulai kabutnya turun. Jadi kayaknya ini kita nggak boleh naik atau gimana. Tapi giliran aku berhenti duduk, itu cerah. Setelah di batu-batuan tuh Mang, dekat gede ya, dekat puncak itu kan udah mulai batu-batu gede-gede. Nah itulah baru ada Potter turun. Dia tuh bawa apa? Nata de coco ya, yang kelapa itu 1 botol ke, aduh surga dunia, udah minum, alhamdulillah banget. Nah dari situ semangat lagi tuh naik, tuh gak jauh sih, langsung sampai puncak. Dan di puncak itu karena ada peraturan jam 9 apa jam 10 sih udah nggak boleh di situ. Antara jam segitu. Nah aku dapat sekitar 15 menit tuh Mang di atas, karena ada batas waktu itu kita semua turun dan aku itu lagi-lagi peserta terakhir yang turun. Nah selama turun itu kan orang enak tuh namanya turun pasir ya, udah kayak main ski aja begitu ya. Tapi aku tuh enggak, begitu turunnya jumpalitan lagi. Turun sebentar jumpalitan, pokoknya kerjanya jumpalitan mulu. Sampai Kalimati kita istirahat, paginya itu menikmati dulu lah, ada yang main layangan, ada yang jalan-jalan ke situ, foto-foto. Setelah itu kita beres-beres ya, jam berapa tuh kita mulai start turun. Siang. Oh, cuman memang kita misah sama Potter, karena Potter lewat jalur kita waktu naik tuh Ayak-Ayak, sedangkan kita lewat jalur Ranupani. Waktu turun itu kan kita terbagi dari 3 rombongan ya. Rombongan pertama tuh 4 orang. Aku rombongan kedua berdua sama Bang Igun. Terus rombongan ketiga 2 orang. Nah, ini kan selama kita turun itu kan kita ngejar jangan sampai malam nih Mang. Karena kan ngeri juga, gelap. Selama turun kita lari. Sebisa mungkin kita lari. Karena yang jauh udah nggak bisa terkonek sama HT-nya. Belakang juga nggak bisa, ya udah kita lari. Nah selama lari itu tuh terus terang suasananya juga nggak nyaman ya. Karena apa? Kalau kita
turun lewat situ tuh kayak ada goa-goa yang dari tanaman gitu tuh. Kayak terowongan, Mbak. Kayak terowongan gitu kan ya. Nah itu tuh banyak sekali ternyata di Semeru ya. Nah itu yang bikin aku nggak nyaman, kayaknya ada sesuatu gitu setiap masuk gitu, kayaknya rasanya gitu. Jadi setiap kalau mau ngelewatin itu aku bilang assalamualaikum, numpang lewat, assalamualaikum gitu. Pasti aku seperti itu karena nggak tahu, suasananya nggak enak, nggak nyaman. Selain itu juga aku takut misalnya kita bertemu dengan binatang buas. Itu yang aku khawatirin. Cuma herannya gini loh Mang, kayaknya sepanjang jalan itu aku diberikan suara-suara apa ya, kayaknya Demit-demit gitu lah ya. nggak ini deh, nggak bikin nyaman gitu. Terus udah gitu kita dapat hiburan, wah udah denger suara motor, udah gini. Ternyata itu nggak terwujud kita ketemu motor. Jadi mesti kedengerannya udah deket, padahal itu masih berapa jam lagi. Itu nggak ketemu juga sampai lewat maghrib kita. Aduh rasanya naket setelah kita ketemu apa sih jalur pipa-pipa ya? Ada pipa. Nah pipa-pipa tuh udah kan bayangannya udah deket banget kan, ternyata itu masih jauh lagi kan Mang. Iya. Nah itu sepanjang jalan tuh dengan hati cemas, dengan was-was gitu loh. Nah itu yang bikin aku was-was itu, yang suasananya tanaman-tanamannya begitu dan kekhawatiran ketemu binatang. Itu aja sampai bawah tuh udah hampir tengah malam kok nggak salah. Itu udah kaki udah rasanya kayak apa, sampai bawah terus dijemput di pintu sih, karena kita nggak tahu kita mau ke kanan apa ke kiri. Terus kita bisa hubungin orang bawah, terus akhirnya kita dijemput pakai ojek gitu ya di gerbangnya itu sampai ke base camp. Nah di situ pas di base camp itu kita belum ngobrol-ngobrol banyak tuh, baru cerita tadi gimana, tadi ketemu kucing gini-gini. Cuma begitu-begitu aja. Cuma emang heran sih Mang, di gunung sebesar itu ada kucing yang biasa kayak kucing rumahan. Itu kucing sendirian, nggak ada. Kucingnya bagus lagi. Nah itu aku nggak ngerti tuh. Nah kita cuma ngobrol-ngobrol gitu. Nah setelah kita udah istirahat, udah apa, kita lihat-lihat foto dong. Lihat foto apa sih kemarin nih yang bagus yang mana gitu. Nah kita concernnya di saat sebelum menuju lagi jalan menuju Jambangan, yang kita tempat istirahat itu yang Bang Oji ada dibunyiin suara benda jatuh itu. Nah di situ aku kan pakai jas hujan posisinya tuh. Nah di foto itu kayaknya di bajuku tuh, di punggung tuh seperti kayak ketumpahan darah gitu loh Mang, cepret gitu. Nah aku pikir apa sih kok begini, tadi aku biasa aja, tapi setelah orang lain pada bilang Sof nih kenapa nih kok ada gini-gini gitu, terus aku baru oh iya kenapa ya gitu. Itu setelah berapa lama, kalau nggak salah setelah di Jakarta dia baru kayak gitu. Nah, terus tanya-tanya lah ya sama teman-teman yang mungkin tahu. Ya bilang sih memang ini ada yang bilang ada kakek-kakek di situ lah, ada yang bilang apa, memang banyak versi memang. Tapi bisa jadi itu yang waktu itu mungkin minta mau nemenin aku kali, yang gangguin itu. Nah itu sih, cuman ya untuk sharing aja untuk yang lain ya, kalau jalan apalagi kita berombongan besar, kalau bisa alat komunikasi itu harus ada, paling nggak setiap kelompok itu ada ya. Itu juga untuk penerangan, jangan kita beranggapan bisa kok sebelum gelap kita udah sampai, walaupun kita memang mampu, cuma paling nggak kita harus sediakan kayak lampu gitu, headlamp loh ya, headlamp. Terus sepatu cadangan atau enggak sandal gunung tuh harus. Ya itu aja sih sharing cerita aku waktu ke Semeru tahun 2017 ya.
Oke, itu teman-teman semua pengalaman atau cerita dari Mbak Sophie ketika melakukan pendakian Gunung Semeru pada tahun 2017, Mbak ya. Ini ada beberapa hal yang pengen Umang tanya ini, Mbak. Yang pertama adalah Mbak Sophie bersama rombongannya itu nggak ngeh kalau saat pendakian Mbak Sophie itu di malam satu suro. Iya, nggak ngeh banget. Pas pada saat di sana, pada saat kita mau berangkat, ya itu. Ternyata kalau ada malam satu suro, mereka juga sepertinya ada kebiasaan atau apa yang bikin kita juga nggak paham. Jadi gunung itu sepi, ya gitu. Ya deh. kearifan lokal lah, Mbak ya. Ya. Kearifan lokal setempat. Mungkin kalau teman-teman semua tahu gitu kan, kenapa di Gunung Semeru ketika malam satu suro itu mayoritas penduduknya itu memang di rumah semua, Mbak ya. Iya, tidak berkegiatan. Nah, mungkin Cuma kalau menerima tamu. Oke. Mungkin kalau teman-teman semua tahu, silakan komentar. Pas Mbak Sophie ngebreak di ini nih, Mbak, di apa ya, gubuk yang biasa jualan semangka tuh. Mbak Sophie kan ngebreak di situ bersama rombongannya, dan kondisi saat itu adalah Hujan. bisa dikatakan hujan ya, memakai jas hujan semua. Iya. Dan ada salah satu anggota Mbak Sophie foto-foto momen nih. Iya. Nah, itu ketahuan ada tumpahan darah atau bercak darahnya itu semua ngeh nggak, Mbak? Enggak. Atau pas saat foto nih, ngeh nggak teman Mbak Sophie? Enggak. Jadi setelah kita lihat foto, nah itu baru deh berkomentar tuh. Lah ini kenapa? Ada apa? Nah, karena ada komentar itu, jadi kita mereview lagi. Oh iya, waktu itu mungkin saat itu mulai didekati gitu loh. Jadi selama aku perjalanan itu ya udah ditemani. Mungkin seperti itu. Kita berasumsi kayak gitu, Mbak ya. Mungkin kan, kemungkinan. Nah, setelah Mbak Sophie break sama rombongannya, barulah pergerakan menuju Kalimati. Iya. Nah, pergerakan dari Jambangan menuju Kalimati ini bisa dikatakan ada ilalang yang setara tingginya sama kita, Mbak ya. Iya. Nah, di sini Mbak Sophie mengalami kejadian di luar batas nalar, Mbak ya. Iya. Yaitu jas hujan Mbak Sophie seperti ditarik-tarik. Posisinya di belakang Mbak Sophie itu ada orang nggak sih? Nggak ada. Jadi ya kira-kira ada 2 meteran lah jaraknya. 2 apa 3 meter gitu. Dan proses ditarik-tarik itu benar sampai lepas dari ilalang itu? Iya, karena selama itu kan aku terus berdoa tuh, Mang. Nah itu dia masih terus. Tapi setelah lepas dari ilalang-ilalang itu, ya terus seperti nggak ada. Mungkin karena itu memang wilayahnya atau gimana, kurang tahu. Nah memang pada saat aku teriak itu, ngapain sih tarik-tarik jas hujanku? Nah rupanya yang belakang tahu tuh, Bang Pipik dengar. Makanya setelah itu Bang Ikun disuruh dampingin aku terus, jangan jauh-jauh gitu. Proses dari Kalimati menuju ke puncak Mahameru atau puncak Semeru, di antara 2 pohon besar, di antara batas vegetasi hutan dan juga batas batu, itu kan namanya kelik, Mbak ya. Oh, kelik. Nah, di situ Bang Pipik, Mbak Sophie, sama Bang Igun istirahat di antara 2 pohon itu. Iya. Yang dilapisin kain putih, dan mitosnya adalah dikeramatkan. Iya, bener. Itu yang kita nggak sadar. Padahal itu udah sempat di briefing, Mbak ya. Udah di briefing ada. Cuman kita nggak ngeh gitu loh. Dan di antara 2 pohon itu Bang Pipik itu tidur dulu, Mbak ya. Tidur. Dan ternyata setelah kita turun, itu Bang Pipik baru cerita kalau selama ini dia jalan itu kakinya ada yang glendotin. Nah itu dia yang dia nggak cerita sama kita. Jadi makanya dia bilang, udahlah kalian jalan biar gue di sini gitu. Nah itu karena kakinya diglendotin. Makanya Bang Pipik turun ke Kalimati lagi. Iya. Ya? Ini pengen Umang tanya nih, Mbak, masalah yang Bang Oji lagi bikin api unggun. Ada kayak suara benda jatuh. Iya. Dup, gitu kan? Itu kalau boleh tahu, Mbak, atau mungkin Mbak Sophie tahu, atau mungkin Bang Oji udah cerita ke Mbak Sophie, posisi letak dari suara itu atau sumber suara itu ada di mana tuh, Mbak? Di belakang Bang Oji kah? Di sebelah. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi ini kalau saungnya itu kalau orang jualan kan ngadepnya ke sana. Bang Oji juga ngadep ke sana. Dia lagi mau bikin
api unggun, tapi suaranya dari sebelah sini. Ya memang kalau suara sebelah sini, kalau dikaitkan dengan perjalanan kita yang menuju ilalang itu, ya kan sebelah kirinya berarti. Mungkin memang di situ ada sesuatu kali, jadi ada kaitannya di situ. Itu suara hanya sekali tuh, Pak. Dep, udah. Iya. Dan itu Bang Oji cuma sekilas aja ada sesuatu yang besar gitu, hitam besar, tapi dia nggak tahu itu apa. Saat itu Mbak Sophie bermalam lagi di Kalimati dan pergerakan turun itu siang, Mbak ya? Siang. Dan ketemu malam gitu kan? Sebelum akhirnya sampai di base camp. Iya. Nah, dalam perjalanan Mbak Sophie dari Kalimati menuju ke base camp, itu kan di Gunung Semeru itu ada suatu pohon yang berbentuk kayak seperti terowongan tuh, Mbak ya? Iya. Pokoknya kalau kita lewat situ sekali. pasti nggak nyaman deh. Iya. Apalagi kalau di malam hari, entah itu halusinasi, entah Iya. itu emang beneran ada, Iya. entah karena itu suasana gitu kan. Tapi Mbak Sophie mengalami seperti itu ya? Iya, selalu. Jadi setiap kita mau melalui itu tuh rasanya aduh khawatir gitu loh. Jadi gini, aduh kenapa harus ketemu ini lagi sih? Aduh kenapa gitu. Itu. Dan itu sempat Tumbang rasain juga ketika naik ke Semeru di antara yang kayak terowongan itu gitu? seperti sama. Ya mungkin itu halusinasi karena kita kecapean, mungkin kan, Bisa Mbak. jadi. Dan sebelum ditutup nih, Mbak, ada pesan nggak sih, Mbak, untuk teman-teman semua nih atau mengingatkan ya kepada yang sering naik gunung nih, Mbak? Kalau aku bilang sih ada beberapa ya, kayak kita harus, walaupun itu tempat alam ya luas dan mungkin bisa dibilang tidak terbatas ya di alam, kita jangan suka teriak-teriak yang nggak penting, kita suka egois, kita suka menyombongkan diri, ngomong tinggi, atau kita berbuat yang tidak senonoh. Itu janganlah, walaupun kemungkinan orang lain tahu itu kan nggak ada ya, gitu, karena luas banget. Nah itu kalau bisa kita harus tetap menjaga diri, terus juga kita jangan sampai bikin alam itu sakit. Kita jangan buang sampah sembarangan. Siapa tahu yang tempat kita buang sampah itu kan bisa jadi itu rumahnya seseorang gitu ya, yang mungkin nanti dia akan sakit hati atau apa kalau kita seenaknya gitu kan. Ya itu aja sih yang penting. Terus kebersihan diri juga. Ya kayak contohnya gitu, kalau lagi datang bulan, saranku memang lebih baik nggak usah naik. Tapi kalaupun harus naik, ya dia harus jangan ceroboh gitu, main buang sembarangan, itu harus disimpan, karena nggak usah di gunung, kita di rumah aja kalau kita buang sembarangan, orang lain lihat itu kan, kalau nggak disumpah serapain orang-orang kan, ya, apalagi di gunung yang kita banyak orang yang nggak kita kenal gitu. Itu aja sih. Oke, itu teman-teman semua cerita atau pengalaman dari Mbak Sophie nih, serta tadi pesannya sangat dalam banget ya. Sedikit gue tambahkan bahwa ketika kalian melakukan pergerakan ke alam bebas, entah itu pendakian, entah itu caving, entah itu susur goa, entah itu warung jeram dan lain sebagainya, ada dua hal yang harus kita terapkan gitu, Mbak. Yang tadi udah singgung Mbak Sophie, gue sedikit tambahkan bahwa siap dan juga jaga. Siap ini apa sih? Kita harus siap mental, kita harus siap fisik, kita harus siap perlengkapan, kita harus siap resiko, dan kita juga siap budget gitu kan, Mbak. Iya. Dan jaganya ini apa sih? Yang tadi jaga, ya jaga sholat, jaga lingkungan alam itu sendiri, jaga temen, jaga diri, jaga adab, jaga perilaku, itu kan. Nah, ketika teman-teman semua siap dan juga jaga, insya Allah pendakian teman-teman semua akan lancar-lancar aja tanpa ada gangguan hal gaib apapun. Ya. Nah, ambil sisi positif dari cerita Mbak Sophie dan buang sisi buruknya. Di sini Mbak Sophie ataupun gua tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ingin berbagi pengalaman dan semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya nih. Ya. Bahwa gunung itu nggak angker, lebih angker lagi tuh jalan raya gitu kan, Mbak. Iya. Karena banyak juga orang meninggal, Mbak, gitu kan, di jalan raya. Jadi menyikapi hal angker apa enggak itu bukan dilihat dari tempat itu gelap, tempat itu nggak ada orang. Karena hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Itu aja teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya.
kita harus menguasai rasa takut. Jangan sampai rasa takut menguasai diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh.